Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akuntansi pembelian persediaan. Di akuntansi mengenal adanya dua sistem pencatatan terkait persediaan, sehingga nanti akan menyebabkan perbedaan dalam penjurnalan. Perhitungan persediaan akhir dan HPP atau harga pokok penjualan yang nanti kita akan pelajari kemudian dapat menghasilkan nominal yang sama atau berbeda, tergantung metode yang digunakan. Pertama, kita akan bahas tentang akuntansi pembelian persediaan secara tunai. Kita ilustrasikan di sini bahwa tanggal 6 Agustus pada 2015, PT ABC membeli persediaan secara tunai sebesar 2 juta rupiah. Maka untuk jurnal yang sistem pencatatan periodik karena mutasi tidak dicatat, mutasi persediaan, maka kita jurnal di sebelah debit adalah pembelian 2 juta rupiah, kreditnya adalah kas. Lalu sistem pencatatan perpetual karena seluruh mutasi persediaan itu dicatat, maka ketika ada barang masuk akibat transaksi pembelian sehingga persediaannya bertambah di sebelah debit 2 juta, kreditnya adalah kas 2 juta rupiah. Adalah akuntansi pembelian persediaan secara kredit. Tanggal 7 Agustus 2015, PT ABC membeli persediaan secara kredit Rp1.500.000 dengan termin 210N30. 210N30 berarti kita akan memperoleh potongan 2% jika kita melunasi 10 hari setelah tanggal 7 Agustus. Kemudian N30 berarti jatuh temponya 30 hari setelah 7 Agustus 2015. Jurnal periodik di sebelah depannya sama, pembelian 1.500.000. Kreditnya karena transaksi secara kredit, maka akun sebelah kreditnya adalah utang dagang bertambah 1.500.000. Sedangkan sistem pencatatan perpetual sebelah depannya adalah persediaan barang dagangan bertambah 1.500.000, kreditnya adalah utang dagang 1.500.000. Selanjutnya terkait dengan beban angkut. Pada tanggal 7 Agustus PT ABC dibebani beban angkut Rp200.000. Tinggal dilihat FUB yang digunakan. Jika menggunakan FUB destination, maka tidak perlu ada jurnal karena beban angkut ditanggung oleh penjual. Sedangkan jika menggunakan FOB shipping point, maka kita harus jurnal. Untuk yang jurnal periodik, jurnal debit beban angkut pembelian, kreditnya adalah utang dagang. Sedangkan yang perpetual, debitnya adalah persediaan barang dagangan karena beban angkut meningkatkan nilai persediaan kita yang telah kita beli. Kemudian kreditnya adalah utang dagang. Selanjutnya adalah terkait pelunasan atau pembayaran utang dagang. Ada dua transaksi yang kita akan kerjakan. Yang pertama adalah pelunasan atas pembelian dan yang kedua adalah pelunasan atas beban angkut pembelian. Misalnya tanggal 15 Agustus, PT ABC melunasi pembelian tanggal 7 Agustus, maka kalau kita lihat dengan termin 210N30, maka tanggal 15 Agustus itu masuk ke dalam periode potongan. Sehingga kita jurnal, utang dagang kita berkurang sesuai dengan utang dagang pada tanggal 7 Agustus Rp1.500.000. Kemudian kreditnya adalah potongan pembelian Rp30.000. Dari mana? 2% kali 1.500.000. Kemudian kas di sebelah kredit 1.470. Sedangkan yang perpetual, utang dagang 1.500.000, kreditnya adalah persediaan barang dagangan karena tidak ada akun potongan pembelian untuk yang perpetual. 30.000 dan kas Rp1.470.000. Sedangkan untuk pembayaran beban angkut pembelian, baik periodik maupun perpetual jurnalnya sama, yaitu utang dagang pada kas Rp200.000. Berikutnya terkait dengan retur pembelian. Misalnya tanggal 7 Agustus 2015, PT ABC mengembalikan barang yang telah dibeli tunai tanggal 6. Jadi terkait dengan transaksi yang pertama. Karena rusak dan retur diterima penjual serta PT ABC menerima kas atas retur tersebut Rp100.000. Jurnal periodik karena transaksi tunai maka retur pembelian kita memperoleh kas 100.000. Jadi karena pembeliannya tidak jadi maka kita menerima kas 100.000, kreditnya adalah retur pembelian Rp100.000. Ini adalah akun lawan dari pembelian itu sendiri. Sedangkan yang perpetual, kas 100.000 dan persediaan barang dagangan 100.000. Berkurang karena kita kembalikan. Sebelumnya adalah retur pembelian tunai, sekarang adalah retur pembelian kredit. Tanggal 8 Agustus, PT ABC mengembalikan sebagian barang dagangan yang dibeli karena rusak 50.000 atas pembelian tanggal 7 Agustus. Jurnalnya sama, hanya akun debitnya yang berbeda. Untuk periodik, utang dagang 50.000, kreditnya adalah retur pembelian Rp50.000.
Sedangkan yang perpetual, utang dagang Rp50.000 berkurang karena pembeliannya batal. Lalu kreditnya adalah persediaan barang dagangan Rp50.000 berkurang. Berikutnya terkait dengan pengurangan pembelian. Katakanlah tanggal 8 Agustus PT ABC meminta pengurangan harga Rp50.000 atas pembelian barang dagangan tanggal 7 karena tidak sesuai dengan pesanan dan disetujui oleh penjual. Jurnalnya hampir mirip dengan retur pembelian. Jurnal periodik utang dagang, karena kita minta pengurangan harga Rp50.000, di sebelah debit berkurang. Kemudian kreditnya adalah pengurangan pembelian Rp50.000. Sedangkan yang perpetual, debitnya adalah utang dagang, kreditnya adalah persediaan barang dagangan Rp50.000. Terakhir adalah pelunasan atau pembayaran utang dagang. Hampir mirip dengan pelunasan yang sebelumnya, hanya saja nominalnya berbeda. Misalnya pada tanggal 15 Agustus melunasi pembelian tanggal 7. Jadi bisa diperhatikan bahwa transaksi sebelumnya pembelian Rp1.500.000. Sekarang utangnya menjadi Rp1.400.000 disebabkan karena adanya retur pembelian secara kredit Rp50.000 dan pengurangan pembelian Rp50.000 sehingga utang dagangnya menjadi Rp1.400.000. Untuk yang periodik jurnalnya utang dagang Rp1.400.000. Kemudian kreditnya adalah potongan pembelian karena masih dalam periode potongan Rp28.000 yaitu 2% kali Rp1.400.000. Lalu kreditnya yang satu adalah kas Rp1.372. Tinggal dikurangkan 1,4 dikurangi potongan Rp28.000. Untuk yang perpetual, utang dagang Rp1.400.000, persediaan barang dagangan Rp28.000, kredit kas kredit Rp1.372.000. Yang kedua adalah terkait pembayaran beban angkut pembelian, jurnal sama, periodik dan perpetual, utang dagang pada kas Rp200.000. Perbedaan mendasar untuk periode periodik dan perpetual terkait dengan penjurnalan adalah untuk yang periodik bisa diamati pada slide-slide sebelumnya bahwa ketika penjurnalan itu tidak menggunakan akun persediaan barang dagangan. Kenapa? Karena mutasinya tidak dicatat. Ya, setiap ada transaksi pembelian dicatat pada akun pembelian. Kemudian untuk transaksi retur dicatat pada retur pembelian. Potongan juga sama, potongan pembelian, kemudian pengurang juga pengurang pembelian. Berbeda dengan yang metode perpetual. Semua yang berkaitan dengan transaksi mutasi persediaan semua harus dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Tidak ada akun pembelian, tidak ada akun potongan pembelian, retur pembelian, dan pengurang pembelian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.